salam semangat buat adik-adik semuanya SMP dan SMK Kristen Elim. Bersama Kandia saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting untuk kita renungkan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan, semangat baru kepada kita, bagi kita anak-anak yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kita anak-anaknya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, renungan kita pada pagi hari ini, Kandia sampaikan dengan tema yaitu Datanglah kepada Yesus. Mari kita belajar dan membaca firman Tuhan di Injil Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Saya percaya adik-adik, baik Kandias maupun adik-adik semua pasti mempunyai beban masing-masing, pasti mempunyai masalah-masalah pribadi. Dan yang lebih tahu itu adalah diri masing-masing ya. Mungkin dalam diri adik-adik lagi terbeban suatu masalah, mungkin ada masalah dalam keluarga, masalah pribadi, masalah dalam sekolah, masalah dengan teman-teman, masalah dengan di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Mungkin menurut adik-adik hal itu sangat membebani adik-adik dan menurut adik-adik tidak bisa lagi untuk dihadapi atau putus asa atau adik-adik mau menyerah begitu saja. Nah, adik-adik di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia, bahwa di dalam Dia ada kelegaan, di dalam Dia semua masalah-masalah kita Dia akan membereskannya. Jelas tadi firman Tuhan mengatakan Dia mengajak kita. Tuhan Yesus mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, adik-adik, kita sangat bangga dan kita sangat bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita, di mana Dia sangat peduli terhadap setiap kehidupan kita. Dia sangat peduli terhadap apapun masalah-masalah yang sedang kita alami, apapun masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, kita sebagai manusia, adik-adik, kita sangat terbatas dalam menghadapi apapun yang terjadi sekarang ini. Dan firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dialah yang memelihara kamu. Nah, Tuhan adalah yang memelihara kehidupan kita. Tuhan adalah yang menolong kehidupan kita. Kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu adik-adik, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang membuat diri adik-adik tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan ini, tidak sanggup untuk menjalani semua proses-proses yang ada di dalam kehidupan ini. Ingat bahwa kita masih mempunyai Tuhan dan kita datang kepada Dia, kita datang kepada Yesus, karena Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, karena Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau adik-adik saat ini sedang dalam pergumulan, dalam pendidikan saat ini, maupun juga adik-adik lagi dalam suasana-suasana yang membuat adik-adik seperti tertekan, mungkin ada dalam masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pribadi tersendiri, adik-adik datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah pertolongan daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada adik-adik. Jadi adik-adik bersyukur. Ya, bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan adik-adik. Tuhan selalu ada menolong adik-adik. Untuk itu adik-adik saat ini Kandias mengajak adik-adik, selama kita ada di dunia ini, selama masih kita hidup, marilah kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan semua beban-beban hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena ketika Kandias dan adik-adik menyerahkannya semuanya kepada Tuhan, maka yang menanggung beban-beban itu lagi bukan diri Kandias, bukan diri adik-adik, tapi semuanya adalah
Tuhan Yesus yang akan menanggungnya. Dan kita menantikan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan pertolongan daripada Tuhan Yesus tepat pada waktunya, tidak pernah akan terlambat adik-adik. Dan ketika datang kepadanya adik-adik, kita juga harus tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus tetap membangun hubungan yang intim dengan Dia. Kita harus membangun hubungan atau relasi yang sungguh-sungguh, hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari kita semakin mengenal hati Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari kita mengenal kehendak Tuhan Yesus. Bahkan juga bisa kita menanggung setiap beban-beban atau masalah-masalah kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita adik baik Andias maupun adik-adik semua mempunyai masalah-masalah pribadi atau beban-beban tersendiri. Mungkin adik-adik tidak bisa menceritakannya kepada teman, adik-adik tidak bisa menceritakannya kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolah maupun kepada sahabatmu. Mungkin itu merupakan rahasia tersembunyi bagi diri adik-adik. Tapi adik-adik jangan malu menceritakannya kepada Tuhan Yesus. Karena sebelum adik-adik menceritakannya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sudah mengetahui semua apa yang menjadi masalah adik-adik. Jadi saat ini adik-adik belum terlambat waktunya, saatnya adik-adik datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua masalah-masalah adik-adik kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua pergumulan, semua beban pikiran yang membuat adik-adik tidak bisa lagi menghadapinya. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk bisa menghadapinya, untuk bisa menanggung semua apa yang sedang terjadi dalam kehidupan adik-adik saat ini. Jadi adik-adik, dalam buat renungan kita pada pagi hari ini, kita belajar bersama-sama untuk selalu datang hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siapa-siapa, tapi kita datang hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber pertolongan kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tetap semangat untuk belajar, tetap semangat juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus dan sertakanlah Dia di dalam kehidupan adik-adik. Terpujilah nama Tuhan adik-adik. Mengucap syukurlah sepanjang hari ini atas semua berkat dan rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tetap semangat, salam sehat, shalom.